A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ayat ini menarik ya, karena Allah tidak akan dipertanyakan apa yang dia perbuat, sedangkan manusia dipertanyakanlah apa yang dia perbuat. Ya, ayat ini ya, semua ayat sih rata-rata ya memang ujung-ujungnya bahas antara orang mukmin, orang kafir ya. Terus kemudian ayat ini sebenarnya juga nyambung-nyambungnya sih nanti ujung-ujungnya ya ke dunia akhirat, terlebih ketika di akhirat. Jadi yang ditanya itu ya, yang dihisab ya manusia, ya makhluknya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah lain terkait ayat ini ya, hendaknya kita itu tidak mengoreksi ya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru bermuhasabah diri, mengoreksi diri sendiri. Nah, bagaimana itu? Contohnya orang-orang yang sudah kuliah bertahun-tahun ya, begitu lulus selesai, kok ijazahnya nggak kepake, kok kayak nggak ada apa-apanya, kok kayak nggak ada gunanya. Mondok bertahun-tahun, menimba ilmu bertahun-tahun, kesana sini sampai pindah-pindah pondok, tapi ternyata begitu sudah keluar, sudah hidup di masyarakat, kok ternyata ilmunya nggak bisa diamalkan, ternyata seakan nggak ada apa-apanya. Yang sudah umur 40, umur 50, umur 60 kok nggak sukses-sukses, nggak perlu noleh kemana-mana, nggak perlu noleh kira-kira kenapa ya, dilihat aspek itu, dilihat aspek itu, pokoknya melihat sesuatu yang bukan terkait dengan dirinya sendiri. Nah, yang seperti ini biasanya ujung-ujungnya akan nyalahin keadaan, kalau nggak gitu nyalahin tempat, kalau nggak gitu nyalahin orang-orang di sekitar. Nah, ujung-ujungnya akan nyalahin Allah, karena pada dasarnya semua yang terjadi di sekitar kita ya, itu kan settingan dan skenario Allah Subhanahu wa ta'ala, kan seperti itu. Lawang bangun tidur saja ya, bangun tidur pagi, membuka mata, mengawali kehidupan, mengawali nafas secara sadar pada pagi hari, dalam keadaan meratapi kehidupannya ya, bersedih, hatinya galau, amburadul, itu saja ya, kalau dalam ilmu tasawuf disebut bahwa sesungguhnya hamba yang seperti ini telah memulai untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian di Al-Ala itu ya, di Al-Ala itu kitab akhlak dasar. Dia bersifat nazom-nazom, syair-syair. Alaisats minal husroni anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri. Kenapa kok nggak lihat kemarin-kemarin? Kenapa kok nggak mengoreksi waktu-waktu yang telah berlalu, waktu-waktu yang telah lampau? Sudah dibuat apa saja? Manfaat apa enggak? Apa malah disia-siakan umur-umur yang telah berlalu? Padahal itu semua dihitung sebagai umur yang terus berlanjut, terus berjalan. Itu nasihat dalam Al-Ala. Jadi memang semua kembali kepada diri sendiri. Jadi ketika ada nggak suksesnya dalam hal sesuatu, ya jangan salahkan keadaan, jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi koreksi diri sendiri. Karena Allah sendiri bilang, innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sendiri kan bilang, aku nggak akan ya merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut ada niatan untuk merubahnya sendiri. Misalkan yang miskin ya, kalau nggak ada niatan bekerja keras ya, untuk memperbaiki kehidupan, ya nggak akan bisa untuk membumi hanguskan kemiskinannya sendiri. Yang nggak tahu ilmu, nggak ada niatan untuk belajar, ya nggak akan bisa untuk kemudian menguasai pembelajaran, menguasai ilmu. Bahkan dalam hadis qudsi itu disebutkan ya, ana inda dzanni abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, loh saya itu terserah hambaku kira-kira
hambaku ya menempatkan, menggambarkan aku dalam hatinya itu bagaimana, dalam pikirannya itu bagaimana, ya aku akan ikuti. Lalu lebih luas lagi, apa yang diperbuat hambaku ya sudah itu akan aku ikuti. Itu kata Allah. Jadi kalau malas-malesan ya jangan anggap kemudian nanti di masa depan ya siapa tahu ada rezeki, tiba-tiba saja ada orang ngasih rumah, ngasih mobil. Mustahil. Itu jadi sebenarnya takdir-takdir itu ada yang mu'allak ya. Ini kalau dalam teori Islam, takdir itu ada yang mu'allak. Apa itu takdir mu'allak? Takdir mu'allak adalah takdir yang bisa dirubah ya. Maksudnya dirubah ini gimana? Bukan kemudian menyalahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak, tapi misalkan contoh ya, kita orang yang enggak punya ilmu tapi mau belajar terus, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ngamalin ayat itu, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan ditunjukin jalannya. Belajar terus ya, nanti bisa lama-lama akan bisa menjadi orang yang berilmu. Banyak sekali itu contohnya, banyak sekali yang dulunya bukan siapa-siapa tiba-tiba menjadi siapa-siapa yang dikenal oleh siapa-siapa. Bisa, semuanya itu bisa. Karena yamhullahu ma yasha wa yusbit. Ada orang yang mungkin ditakdirin bodoh sepanjang hidup sama Allah, tapi dia mau belajar, bisa saja yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah itu bisa saja kemudian menghapus takdir itu, kemudian menggantikannya ya sesuai wa alaisa lil insani illa ma sa'a, sesuai yang dia usahakan. Dia ditakdirin bodoh tapi ternyata sadar, ternyata muhasabah, mendekatkan diri kepada Allah, doa, usaha, belajar, giat, tekun, rajin, akhirnya bisa jadi orang berilmu. Jadi pada dasarnya ingat, kembali kepada ayat tadi, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ketika ada yang salah dalam hidup kita, hendaknya kita tidak menoleh kemana-mana. Karena kalau menoleh kemana-mana selain ke diri kita sendiri, ujung-ujungnya akan menyalahkan keadaan, akan menyalahkan orang lain, akan menyalahkan tempat. Nah itu akan berujung menyalahkan takdir. Nah menyalahkan takdir berarti berujung menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal teorinya ya, justru Allah itu enakan. Enakan maksudnya gimana? Kalau hambanya mau belajar ya, mau berusaha ya, pasti akan dimudahkan, pasti akan tunjukin jalan, pasti akan dijadikan orang sukses seperti itu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.